Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini tanggal 3 Juli, ya, tanggal 3 Juli 2024. Ini pertemuan keberapa nih? Pertemuan ke-8 ya? Oke, ini pertemuan ke-8, tanggal 3 Juli 2024. Saya hari ini mulai membahas mengenai asuransi ya. Ya, 3 Juli 2024 di antara. Saya membahas mengenai asuransi. Ya. Tadi pagi saya sudah minta tolong kalian tuliskan langsung apa itu asuransi. Ya. Jadi saya akan langsung saja. Mungkin kalian sudah lama atau sudah paham lah apa itu asuransi. Ya, coba saya mau coba dengar. Selfie, oh, apa itu asuransi? Oke, mungkin perlu dilengkapi, perlu disempurnakan perjanjian antara perusahaan asuransi dengan tertanggung, ya, di mana terjadi pengalihan risiko dari tertanggung kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi dan kemudian perusahaan asuransi berjanji akan membayar santunan ataupun ganti rugi bila mana terjadi kerugian yang disebabkan oleh jaminan, ya, ya, atau kerugian yang disebabkan oleh jaminan yang apa, peris atau bahaya yang dijamin oleh polis itu ya. Itu secara lengkapnya ya. Oke. Jadi saya akan langsung saja. Nah, asuransi dan fungsinya. Jadi pada hari ini saya akan coba bahas supaya kalian ini mengulang tapi kemudian menegaskan, menggarisbawahi. Saya percaya teman-teman tahu tapi tidak secara detail ya, tidak secara detail, hanya secara umum saja asuransi, perjanjian atau polis asuransi. Oke, saya akan coba mulai ya. Oke, ini Yudi, sebentar. Oke. Pertama, disebutkan ya, asuransi adalah sebuah arrangement atau sebuah pengaturan tentang redistribusi biaya atas kerugian-kerugian yang tidak diharapkan. Ya, seperti yang pada awalnya saya sampaikan kepada kalian semua bahwa asuransi, manajemen risiko atau apapun inilah ilmu sosial yang bukan ilmu eksak, sehingga masing-masing ahli punya apa? Punya terminologi, punya pakem sendiri, ya, sehingga kita yang apa? Tinggal mengambil benang merahnya saja. Ya, jadi sebuah arrangements, ya. Kemudian disebutkan lagi oleh si Dorman lagi, sebutkan lagi contractual agreement, sebuah kontrak perjanjian, ya, di mana sebuah pihak dalam hal ini penanggung yang disebutkan menerima premi berjanji, agree, setuju untuk membayar kan, to compensate ya dalam bentuk claim payment kepada pihak lain ya dalam hal ini siapa tertanggung ya atas apa atas kerugian-kerugian tentunya kerugian apa kerugian yang dijamin oleh polis ya dijamin oleh polis kemudian apalagi Dinsdale McMurdy ya sebuah alat a device for transfer of risk sebuah alat sebuah cara sebuah metode dalam pengalihan risiko dari seseorang ataupun perusahaan tertanggung kepada siapa? Kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung yang berapa? Yang setuju untuk menerima ya risiko tersebut dengan menerima premi ya kemudian apa? To assume to a specified extent losses suffered by insured. Jadi yang akan apa? Akan membayar kompensasi ataupun santunan kepada tertanggung akibat kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dijamin oleh polis ya. Itu terminologi yang apa yang kalian mesti harus pahami ya. Jadi kalau dari sini kalian bisa lihat apa? Pertama ada apa? Dari perjanjian apa ini asuransi? Pertama apa? Ada kontrak. Ada apa yang diperjanjikan di kontrak tersebut? Ada transfer risiko pengalihan risiko. Ini ada apa lagi? Ada premi. Tentunya kan ada risiko ada premi. Ini ada apa lagi? Ada tentu sebelum ada klaim tentu ada kerugian, tapi kerugian ada bahaya dulu kan. Jadi ini sebuah rangkaian. Jadi ada kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dijamin oleh polis. Jadi semuanya dituliskan dalam bentuk perjanjian ataupun kontrak yang disebut apa? Polis asuransi. Nah, jadi kalau dalam bentuk kontrak atau perjanjian, ya semuanya apa? Harus detail, harus jelas. Ya namanya kontrak ya. Kalau tidak jelas,
ambigu, terjadi apa? Pertikaian, perseteruan, perbedaan pendapat, alhasil apa? Akan membuat perjanjian ini tidak lengkap ataupun akan menyusahkan ya. Makanya kalian sebagai broker harus memastikan polis asuransi yang diterima oleh tertanggung itu betul-betul clear, jelas, sesuai dengan kebutuhan tertanggung. Makanya kan kalian belajar kemarin kan risk management kan, kalian harus betul-betul paham risiko yang dimiliki oleh tertanggung dan kalian harus provide itu dalam bentuk polis yang didesain khusus karena polis asuransi berbeda untuk Bapak A atau Bapak B, Bapak C kan beda-beda risikonya. PT ABC, PT BCA, PT apa itu beda-beda ya. Kalian betul-betul harus paham dan itu dituangkan dalam bentuk polis. Artinya apa? Kalian apa? Harus paham katam polis ya. Mungkin kalian ada pembicaraan-pembicaraan di awal, negosiasi-negosiasi ya. Kemudian ada dealing-dealing apa komisi segala macam, ada sesuatu hal yang katakanlah ini saya mau minta ini. Semua itu perjanjian dan omongan itu harus apa? Tertuang dalam kontrak. Ya, dalam kontrak. Ya, kalau kalau ada yang ambigu akan apa? Akan menyulitkan kita. Terus saja, saya tadi pagi bagus bikin konten kan. Asuransi itu gampang masuk, susah keluar. Mengapa? Coba, kalau misalnya dalam asuransi jiwa, pada waktu Anda beli asuransi jiwa, dokumen apa yang diminta? Hanya KTP. Ya, minta nggak akte lahir? Enggak. Jadi lebih gampang masuk. Beli polis gampang dengan KTP. Tapi pada waktu mati, perlu nggak akte? Diminta nggak akte? Diminta aktenya. Nah, kalau terjadi perbedaan nama, ya, aktenya bahasa orang Chinese ya. Di sini KTP-nya sudah Indonesia. Mesti apa? Mesti ada dokumen apa? Perubahan ganti nama. Ya, mesti ada eh, RT, RW, kelurahan sampai dukcapil bahwa yang mati itu orang yang sama. Mengapa tidak susah masuk, gampang keluar? Ya, susah masuk gampang keluar. Jadi artinya seseorang yang memang betul-betul perlu asuransi, kita verifikasi bahwa dia memang pantas dapat asuransi. Memang dokumennya benar. Jadi apa? Dimintakan aja dokumennya awal. KTP, KK, akte lahir. Tapi jangan waktu masuk asuransi jangan minta akte kematian. Dia belum mati. Ya. Artinya apa? Di awal susah masuknya. Ya betul diverifikasi, tapi setelah klaim mudah. Nah, seperti halnya juga kasus di yang terjadi ya. Asuransinya saya nggak usah sebut namanya, tapi di kota ya. Dia ketemu dengan tertanggung. Tertanggung ini pengusaha Cina. Ya, pengusaha Cina ya. Dia sewa gedung di sini. Dia beli mesin-mesin, beli stok segala macam dan beli perlengkapan. Ya. Dia tutupnya entah langsung atau lewat agen asuransi, saya nggak tahu. Nah, semestinya ya si pemasar ataupun agen asuransi mencari tahu ini pengusaha Cina pemilik atau penyewa, ya, memastikan adanya insurable interest. Kalau dia penyewa, minta kontrak sewanya. Di mana dalam satu pasal tertulis apa? Bahwa penyewa wajib mengganti rugi bila mana terjadi kerugian selama masa sewa. Di situ disebutkan. Nah, sehingga polisinya harus tertulis apa? Harus tertulis nama pemilik, QQ, nama penyewa. Bila mana terjadi klaim, ya hanya ada namanya penyewa doang, nama pemilik ada, maka yang diganti apa? Hanya stok, mesin, dan perlengkapan. Billingnya nggak mau diganti. Nah, ini yang terjadi di asuransi. Ini kesalahan siapa? Pemasar, agen asuransi yang salah. Mengapa tidak memverifikasi adanya insurable interest? Ya, ini kenyataan fakta. Kan ada kasus klaimnya dan sampai ke apa pengacara segala macam. Ya. Dan lucunya, premi asuransi atas bangunan selama 3 tahun tidak dikembalikan. Dia mau terima preminya, klaim atas bangunan nggak mau dibayar. Kan gila. Ya, dia jadi apa? Menutup asuransi bangunan, machinery, perlengkapan stok. Ya ada beberapa item. Nama tertanggungnya cuma penyewa, pengusaha Cina tersebut. Terjadi klaim di tahun ketiga.
Ya, yang diganti apa? Semuanya kecuali bangunan. Tapi premi bangunannya nggak dikembalikan. Ini apa? Gila. Saya bilang. Ya makanya kalian harus apa? Harus memastikan apa? Adanya insurable interest antara objek dengan tertanggung. Ya, harus memastikan adanya insurable interest. Itu. Kalau nggak bisa. Kalau misalnya kalian nih mau mengasuransikan, kan saat ini banyak sekali orang masa-masa itu apa? Yang penting gampang deh, ya. Ini kasus juga asuransi kesehatan, asuransi jiwa juga. Tertanggung ini nggak tahu, ya, bahwa dia harus menjelaskan segala sesuatunya. Memang dia sudah punya penyakit, ya, tapi tidak pernah dia kontrol, nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah ke klinik, paham ya? Dia tahu dia ada sesuatu yang mengganggu katakanlah batuk ataupun apa. Nah, tutuplah asuransi. Tahun ketiga mati tuh anak, mati tuh orang, ya. Kemudian si perusahaan asuransi tidak mau ganti klaimnya, ya, karena dia dianggap apa? Telah menyembunyikan fakta penyakit yang telah ada existing, ya, dan hanya mengembalikan premi itu. Nah, kalau tertanggung diberitahu, Pak, Bapak jelaskan apa adanya. Kalau Bapak sudah ke klinik, sudah ke rumah sakit, tolong jelaskan. Tapi kalau Bapak punya penyakit tapi Bapak nggak tahu, ya saya nggak apa-apa, kan gitu. Nah, tapi tetap ngotot dan asuransi tidak membayar klaimnya. Jadi semestinya kalau kata misalnya memastikan bahwa seseorang itu mau masuk asuransi, lebih baik lah. Lebih baik susah masuk, gampang keluar. Ya, kalau Bapak mau itu Bapak tolong periksa. Setelah periksa kesehatan, kalau misalnya memang tidak bisa dimasuk, ya udah selesai kan, clear kan, ditolak penutupannya. Tapi ini enggak, ya. Jadi kita nih, saya bilang punya konsep yang clear tentang asuransi. Mestinya susah masuk, gampang keluar. Ya, oke. Ini konteks asuransi. Nah, jadi kebenaran buku yang saya baca, Principle and Practice of General Insurance dari Institute of Chartered Accountants of India, disebutkan ada 3 elemen katanya. Ya, pertama sistem pengalihan, betul ya, clear. Asuransi adalah sebuah bisnis, betul. Jadi banyak luar sana, orang luar sana ya, itu dikasih tahu bahwa asuransi itu semacam katakanlah tanda petik pasti bayar lah, ya. Perusahaan kami perusahaan yang bonafit dari Inggris lah, dari Amerika lah, dari luar angkasa lah, ya, pasti bayar lah. Asuransi lah bisnis, ya. Di mana bisa apa? Ingin untung, iya. Investor yang punya saham di perusahaan asuransi ingin untung, betul. Kan nggak mau, dia bilang, emang gua lembaga sosial, Kementerian Sosial yang setiap klaim gue mesti bayar? Enggak, ya. Jadi ini asuransi adalah sebuah bisnis. Jadi apa? Anda pastikan kontrak-kontrak yang Anda tawarkan kepada tetanggung itu betul-betul clear dan Anda pahami. Kalau enggak, asuransi apa? Dengan mudah apa? Nggak dijamin. Salah lokasinya nih. Mestinya lokasinya di Kalimantan, tapi itu tulis di Sulawesi. Kan nggak sama. Walau objeknya sama kan? Makanya kalau heavy equipment Anda mesti lihat apa Indonesian Territorial. Ya, jangan hanya tertentu. Salah RT atau salah kelurahan nggak dijamin. Betul nggak? Makanya asuransi itu gampang masuk susah keluar. Anda memastikan itu. Anda yang sebagai broker memastikan itu. Ya, memastikan tidak ada yang miss. Ya, mobil juga asuransi mobil. Ya, katakanlah misalnya emang Indonesia teritorial betul mobil ya. Tapi pada waktu dia pindah ke Sumatera atau pindah ke Kalimantan, ke Sulawesi apa? Dia mesti apa? Diasuransikan dalam kargo. Ya, karena pengangkutan selama di laut itu nggak dijamin. Kecuali dari Jawa ke Bali atau Jawa ke Sumatera. Itu penyeberangan yang pendek-pendek, ASDP. Ya, tapi kalau udah perhubungan laut yang udah jauh itu ya, itu mesti apa? Pakai asuransi pengangkutan barang, cargo insurance. Nah, ini yang katakanlah mesti Anda pahami detail risikonya nasabah apa. Kalau nasabahnya sudah sakit-sakit, ya udah mendingan medical check up. Mendingan ditolak penutupannya dibandingkan ditolak klaimnya, ya. Itu mesti konsep Anda mesti begitu. Jangan hanya cuma mikirin komisi, ya, tapi pikirin nasib nasabah. Karena premi nggak seberapa, 10 juta, tapi samisutnya bisa 10 miliar. Ya, salah risiko, salah lokasi, ya, salah
jaminan yang dibeli, ada klausul yang mengecualikan. Jadi Anda betul-betul mesti paham ya. Nah, sebuah kontrak ya, tadi sebuah bisnis, ini sebuah kontrak. Berarti apa? Anda mesti paham kontrak. Tidak lepas. Kan itu perjanjian, ya, perjanjian. Nah, saya nggak tahu kalau kalian yang sudah kawin siapa angkat tangan? Yang kawin? Yang sudah kawin angkat tangan? Coba. Punya perjanjian nggak? Perjanjian kawin? Punya nggak? Punya dong. Akta. Punya dong. Hah? Iya, ada punya dong. Coba ada nggak itunya kewajiban dan hak di situ? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Coba baca deh. Ada nggak jaminannya? Ada nggak pengecualiannya? Ya. Ada nggak bisa dibatalkan nggak tuh? Ada nggak refund premi itu? Ya, coba Anda baca lagi deh. Anda punya akta. Ya, mesti detail tuh bahwa suami tidak boleh poligami. Ya, bahwa gaji mesti utuh ke istri. Oh enggak ya? Tapi poligami? Tapi poligami nggak ada juga ya? Tapi mestinya ya secara apa? Secara general yang diambil rusuknya Adam cuma satu kan? Bukan empat kan? Kalau empat jadi apa? Bengek. Oke. Nah, jelas. Sampai saat ini ada nggak mau tanya mengenai asuransi? Asuransi itu apa? Kemudian saya mau tanya kepada kalian semua ya. Tadi asuransi produk itu dalam bentuk apa? Kontrak tadi. Polis. Polis ya? Ya. Coba. Aris, kamu pernah nggak atau beberapa kali nggak kamu baca polis asuransi kargo secara detail dari depan sampai belakang sampai habis? Pernah nggak? Mesti harus ya harus baca ya dari depan sampai belakang. Pahami itu ya. Nanti kita diskusi. Ya coba baca. Ini kamu jualan apa saja? Asuransi, properti, kendaraan, kargo, FFL, Suti, udah tadi. Hal, hal, engineering, iya, jual. Berarti semuanya dong. Udah baca belum? Hehehe. Yang sudah pernah baca sampai habis apa? Enggak ada juga. Aduh, gimana ini coba? Aduh, udah tugas kamu, tugas kamu ya, ya tugas kamu nih minggu depan, ya. Kamu coba bikinkan summary untuk kargo, polis kargo yang kamu kerjakan, ya. Kamu bikin summary untuk properti, ya. Sehingga mesti baca dari pasal depan sampai pasal belakang. Bikin summary, singkat aja poin-poinnya. Elis apa? Kesehatan, baca juga. Ini dia juga kesehatan. Kamu apa? Ya apa saja. Iya, kamu motor vehicle deh. Ya baca sampai habis, ya. Kemudian kamu bikin summary. Kamu apa? Sistem. Ya sudah, kamu motor vehicle aja. Baca. Ya motor vehicle. Kamu apa? Ya udah, motor vehicle. Ya. Sorry apa? Semua. Ya udah, CAR. Ya, Pita. Semua. Tadi udah ya, properti. Kamu FFL deh. Ya, bikin singkatan ya, bikin summary. Kiki. Ya udah, kendaraan. Ya. Satu lagi siapa? Samping Vita. Mita. Mita apa? M. M Mita. Kamu apa? Keuangan. Hah? Teknik apa? Eh apa ya? Kamu mau apa? Ya properti aja deh, properti deh. Kamu itu PSAK, PSAK. Ya, kalau ya ini par, ya. Kamu, Grace, oke, kamu apa? Mau apa kamu? Maunya apa? Hah? CCR. Gampang, kok semua gampang. Kamu apa? Iya, Marinol. Bagus sih, Pak. Bikin summary ya. Poni, kamu pilih. Hah? Ya udah PSAK aja, PSAK. PSAK ya. Kebakaran, masuk kebakaran. Terus apa?
Kamu EI boleh. Ada emang EI kita. Ada. Oke. Kamu selfie oh MV ya, tapi jangan nyontek ya. Ya, bikin sendiri loh, dengan kata-kata sendiri ya, bikin kata-kata sendiri ya. Saya bisa cek kok. Isna apa? PS Aki aja. PS Aki. Kebakaran langsung kebakaran ya. Jadi itu ya. Kalau si Linda, Linda saya minta par ya. Surabaya Linda par, Yudi saya minta EAR ya. Yudi EAR ya. Ya Oke, Pak. bikinkan summary. Baca. Jadi Anda mesti baca. Jadi tuliskan pasalnya berapa halaman. Ya, jadi mesti baca tuh berapa halaman, kemudian berapa pasal, berapa bab, berapa pasal. Ya. Struktur polisnya bagaimana? Ya, struktur polisnya. Pertama apa? Apa? Jadi Anda mesti baca tuh. Struktur polis ikhtisar apa segala macam, jaminan segala macam. Ya, oke. Polis, iya, sama polis. Isinya. Jaminannya Pak, tulis jaminan. Jadi nggak usah tulis ulang, gitu loh. Misalnya pasal ini isinya ini di ekstrak, paham ya? Di ekstrak ya. Pengecualiannya apa saja? Ini gitu. Ya, mungkin satu halaman atau dua halaman mesti cukup. Misalnya PS kendaraan PSAKB itu 16 pasal atau berapa pasal atau 30 deh. Ya udah, tulis 31, habis itu tulis itu poin-poinnya. Udah, mengenai premi, mengenai apa, mengenai apa. Ya, oke? Nah, minggu depan. Hmm? Gabung. Oke. Nah, saya ingin coba sampaikan dalam waktu setengah jam ke depan fungsi asuransi. Ini textbook ya, textbook ya dari ini yang GC Addiction and GT Steel ya, tahun 84 ya. Pertama fungsinya adalah fungsi utama. Disebutkan apa fungsi utama? Risk transfer ya, pengalihan risiko. Itu yang fungsi utama. Memang kita risk transfer ini ataupun asuransi adalah suatu metode dalam apa? Risk management. Kan kemarin apa? Ada empat kan? Ada empat ya. Pertama apa? Avoid. Kemudian apa? Reduce. Kemudian retain. Yang terakhir apa? Transfer. Ya, jadi asuransi lah metode keempat atau salah satu metode dalam risk management. Ya, alat. Ya. Kemudian disebutkan yang B lagi, common pool katanya. Nah, ini kita coba ambil aja, coba pahami apa common pool. Pool apa? Kolam renang, kumpulan. Common artinya apa? Umum. Jadi asuransi lah kumpulan objek yang sama. Ya, katakanlah misalnya pool PSA rumah tinggal aja dikumpulin. Untuk pasar, pasar aja. Jadi apa? Asuransi perlu apa? Perlu large number. Makanya ada apa? Hukum the law of large number. The law of large number. Jadi asuransi memang perlu apa? Perlu kumpulan banyak. Supaya apa? Supaya premi yang terkumpul bisa cukup untuk membayar klaim. Kalau kata lari cuma tutup satu satelit atau dua satelit, misalnya. Tapi karena terpaksa memang Indonesia nggak punya banyak satelit kan, satu kali satelit apa terjadi klaim, selesai, preminya tidak cukup untuk bayar klaim. Ya makanya perusahaan asuransi itu apa? Perlu last number. Makanya banyak perusahaan-perusahaan asuransi tertentu yang fokus kepada bidang. Misalnya saya mau bidang apa? Chemical. Ya sudah, dia spesialis chemical. Dia lebih jago di chemical. Kayak Raksa Pratikara, apa jagonya? Raksa, jagonya apa? Kayu, properti kan? Ya, kayu kan? Ya mungkin kendaraan iya, kayak Astra. Emang ahlinya apa? Kendaraan. Tapi bukan lantas mereka tidak ahli yang lain kan? Betul ya? Ya, tapi otomotif pasti Astra. Ya. Kemudian apalagi Allianz. Kita kenal dengan apa? Engineering. Ya, karena memang dia banyak engineering kan fokusnya. Habis itu dulu pernah apalagi dulu pernah dikenal asuransi Rama. Jago apa? Tekstil. Karena dia punya fokus tekstil. Ya, heavy equipment siapa lagi yang dulu jago? Dulu jago heavy equipment Raksa, Allianz, ya, Astra. Ya. Jadi memang mereka mesti Pak punya jumlah nasabah yang banyak, yang homogen, ya homogen, ya itu. Kemudian yang saya disebutkan equitable contribution of premium, artinya apa? Bahwa nasabah yang memiliki risiko tinggi mesti membayar premi yang lebih tinggi. Nasabah yang okupasinya atau risikonya rendah pasti bayar preminya juga rendah, ya. Makanya ada okupasi di situ. Ini fungsi utama. Sampai saat ini ada yang mau tanya?
Oke, kita ini belajar teori ya. Tapi tentu kalau kalian tahu, teori itu berasal dari mana? Dari praktek yang dituliskan. Kan nggak mungkin tiba-tiba orang nulis teori aja kan? Pasti apa? Ada sesuatu yang dia coba, kayak Newton itu apel gaya apa? Gravitasi kan dia apa nih? Kok bisa jatuh gitu? Ada suatu praktek dulu, baru dituliskan. Ya, kemudian nanti tiba-tiba ada perubahan lain, ada teknologi baru, ya itu dituliskan lagi. Ya, itu. Ya, oke, yang kedua, fungsi kedua. Stimulus to business enterprise. Apa maksudnya? Stimulus to business enterprise. Artinya apa? Stimulus artinya apa? Membantu perusahaan-perusahaan enterprise dalam rangka apa? Dalam rangka pengembangan bisnis. Stimulus to business enterprise. Pertama apa misalnya? Misalnya kalau terjadi kerugian, ya coba kasus tahun 98, ya banyak banyak yang terbakar tuh, ya mall-mall, ya dibakar oleh para penjahat-penjahat yang sampai saat ini penjahatnya nggak ketangkep. Iya, betul nggak? Siapa penjahatnya? Nggak ketangkap kan? Nggak jelas kan? Yang diadili nggak jelas kan? Ini pemerintah yang ada begitu aja melewatkan. Padahal mestinya penjahatnya ada kan? Kan dengan mudah. Ada kamera-kameranya, ada foto-fotonya kan, ada film-filmnya kan? Kan dengan mudah kan? Tapi nggak tahu kenapa pemerintah kita tidak memproses kejahatan tersebut. Itu kejahatan. Ya. Nah, kalau katakanlah kita lihat banyak tahun 98 kejadian. Tahun 2000, 2001 sudah ada beberapa mall yang sudah terbangun kembali. Ya. Kayak contohnya Sleepy Jaya Plaza. Ya, itu Sleepy Jaya Plaza termasuk salah satu mall plaza yang terbakar pada waktu itu. Dan kemudian apa? Dibangun kembali. Artinya apa? Sebuah pabrik, sebuah mall, sebuah apartemen atau apapun, ya, kalau terjadi klaim, maka dia bisa membangun kembali, kemudian apa? Bisa beroperasi kembali dan bisnisnya bisa jalan kembali. Coba bayangkan, saya nggak tahu apakah sudah diperbaiki apa enggak. Jadi, tapi pada tahun 2000 awal, 2004, 2005 masih banyak tuh rego di Pangan Jakarta. Ya, itu bagus angke tuh, yang masih hitam. Artinya apa? Saya percaya dia nggak punya asuransi. Kalau nggak punya asuransi artinya apa? Ya sudah tutup, ya selesai. Bisnisnya stop, karyawannya PHK, ya. Jadi asuransi membantu bisnis enterprise ataupun perusahaan. Kemudian apa? Security. Betul nggak security? Dalam konteks apa? Perusahaan asuransi mensecure. Ini ya udah menjamin bahwa ada kerugian yang dibayarkan, ya, bahwa financial loss-nya bisa, dan plus-plus yang lainnya itu security yang membantu mengamankan aset-aset yang ada, ya. Loss prevention. Betul nggak sih asuransi membantu loss prevention? Jelas dong, karena pada waktu asuransi mau menutup suatu pertanggungan, ya, dia melakukan apa? Survei risiko, memastikan risiko yang dia mau ambil ini apa. Pun kalau misal ternyata ada hal-hal yang memberatkan ataupun berbahaya, tentunya risk survei ataupun risk engineer tersebut yang apa? Memberikan apa? Rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan risiko. Ya, Pak, kalau misalnya boleh, ini tempat sampahnya jangan deket sini, Pak, dipindahkan ke sana. Pak, kalau misalnya tuh nyusun stok ini kan dari sini gampang masuk air, tolong pakai apa? Pakai stagger, pakai rak itu yang plastik, ya, supaya ditinggikan. Pak, kalau nyusun barang, ya, jangan sampai ke plafon, ya, karena nggak ada sirkulasi udara. Sebaiknya dibuat sirkulasi udara. Nah, seperti yang Pak Darno sampaikan, kalau gas, ya, itu tidak naik ke atas, tapi gas karena BJ-nya lebih berat, dia ada di bawah. Ya, maka kalau banyak ada gas, tolong dibuat apa? Ventilasi udara di bawah supaya udaranya, gasnya ke luar. Kayak begitu-begitu. Apa? Prevention, loss prevention. Ya, dia membantu. Kenapa? Karena asuransi tidak mau terjadi klaim. Saya percaya pun juga kalau tertanggung, yang punya bisnis bagus, tidak mau juga terjadi klaim kan? Ngapain gue terjadi klaim? Gue punya bisnis lancar kok, gue dapat untung kok. Asuransi apa? Hanya sebagai apa? Airbag, airbag tuh air system. Ya, kalau ada kecelakaan, cek, dia selamat. Tapi airbagnya rusak, ya, dan dia juga mengalami kerusakan kan? Ya, apa dia mesti suffer, dia bisnisnya berantakan kan? Dan dia mesti kehilangan nasabah dulu sementara dia tidak bisa proses, ya. Ya, jadi itu. Jadi lebih tepat kalau asuransi adalah airbag.
ya. Nah, resistant liaison, ya tentu asuransi tentu kayak MyPac. MyPac kan punya suatu apa? Suatu motto atau suatu tagline bahwa dia ada perusahaan research, ya. Dia akan melakukan research terkait dengan gempa bumi ini, ya. Gempa bumi tersebut Indonesia berapa tahun sekali, ya. Kemudian eh, kapan mungkin terjadi, dianalisa. Kalau terjadi, apa dampak kerugiannya, dan kemudian bagaimana untuk dapat mencegah kerugian tersebut lebih parah, ya. Kemudian perlu alat-alat apa yang dimiliki oleh kita supaya kita lebih aware kan gitu loh. Ya research nih, ya. Nah, semestinya asuransi pun juga research secara umum kan. Nah, misalnya kebakaran ini kebakaran ini kok sering banget terjadi nih. Kayak Gunawan Energy Steel misalnya atau perusahaan lain ya. Jadi kebakaran. Berarti apa? Ini panel ini kayaknya ada yang salah nih. Berarti apa? Listriknya tinggi, besar, tapi kabelnya kecil. Berarti apa? Salah kabel nih. Berarti apa? Mesti pakai kabel yang lebih tebal, yang lebih bagus kualitasnya. Itu research and liaison. Jadi perusahaan asuransi membantu nasabah atau membantu semuanya untuk supaya apa? Lebih aman, lebih baik. Ya, kayak misalnya kenapa kok di pantai-pantai itu ada batu-batu, benteng, semacam benteng kan? Kenapa mesti ada benteng itu? Supaya apa? Supaya apa? Memecah ombak, supaya ombaknya nggak sampai ke pantai yang dapat mengakibatkan kerusakan penduduk sekitarnya kan itu. Begitu, ya. Oke, loss control. Tadi loss prevention, loss control. Nah, tadi misalnya, kalau sudah loss prevention nggak bisa dilakukan, ya, bagaimana ini supaya kebakarannya tidak menyebar kemana-mana? Pasang apa? Pasang tembok tahan api supaya apinya nggak nyebar, ya. Atau pakai bahan-bahan tahan api, cuma dibatasi. Atau pasang apa lagi? Pasang smoke detector ataupun apa? Kalau itu loss prevention betul, smoke detector semacam. Tapi hidran itu loss control. Ya sudah terjadi, tapi bagaimana mengendalikan kerugiannya? Ya, pasang hidran, pasang apa sprinkler, ya, ya pakai bahan-bahan yang tahan api, kemudian apa dia punya pemadam kebakaran yang dilatih dan segala macam itu. Oke, social benefit, betul nggak sih social benefit? Ya jelas, asuransi menerima pegawai seperti kalian semua seperti saya, ya, memberikan lapangan pekerjaan, memberikan nafkah buat kita, ya, itu social benefit kan? Saving, bisa nggak sih asuransi? Kalau asuransi sebetulnya bukan buat saving buat nasabah ya, tapi lebih kepada apa ya? Lebih kepada perusahaan asuransi itu menerima premi, dikumpulkan, diakumulasikan, habis itu dia melakukan apa? Investasi, ya. Kan saat ini khususnya buat perusahaan asuransi jiwa yang preminya jangka panjang kan, biasanya apa? Uangnya taruh di mana? Taruh di bank, taruh di lembaga-lembaga keuangan, ya. Untuk apa? Diputar untuk bisa mendapatkan hasil return yang lebih baik, ya. Itu fungsi asuransi. Nah, fungsi ketiga, saya pikir juga sama, investment of funds. Jadi, kenapa perusahaan asuransi itu dianggap sebagai lembaga keuangan yang bisa membantu pemerintah? Tapi masalahnya kita punya penetrasi terhadap PDB masih kecil. Ya, makanya nggak terlalu banyak dilirik oleh para stakeholder yang gede-gede itu. Beda dengan bank. Ya, apalagi dengan nanti IFRS 17 ya, PSAK 17, di mana premi asuransi yang diterima oleh perusahaan asuransi jiwa itu mesti dipisahkan premi proteksi sama investasi. Investasi itu adalah miliknya tertanggung, nggak boleh diakui sebagai milik. Makanya perusahaan asuransi nanti dia punya RBC-nya drop, langsung drop. Tapi memang begitu mestinya. Jangan sampai uang nasabah diakui sebagai pendapatannya. Nah ini jeleknya gitu. Jadi pada waktu nanti kalian ataupun perusahaan asuransi jiwa dicas oleh OJK, iuran OJK, ya itu dicas apa? Dicas semuanya kan? Harus kan dipisahkan kan? Nah jadi iuran OJK-nya akan lebih kecil kalau dipisahkan. Karena ini duitnya nasabah, bukan duitnya asuransi. Tapi masalahnya saat ini iuran OJK tahun 2025 sudah selesai, ya terakhir tahun 25 dengan adanya P2SK, ya bahwa iuran OJK dikembalikan ke APBN. Oke, investment fund jelas ya. Itu kita naruh. Jadi perusahaan asuransi naruh uang di dana apa? Termasuk dana pensiun, naruh uang di bank dan bank sebut apa? Bank sebut memberikan pinjaman kepada siapa? Kepada masyarakat luas. Jadi akhirnya membuat ekonomi berputar, ya. Nah,
Yang terakhir adalah invisible earnings atau invisible export. Saat ini Indonesia belum menjadi negara ekspor kapasitas, tapi Indonesia masih jadi importir kapasitas. Jadi apa? Neraca perdagangan asuransi Indonesia masih defisit. Ya, kenapa? Karena perusahaan asuransi Indonesia, perusahaan asuransi Indonesia modalnya PE kecil-kecil, ya, sehingga resiko yang ada di Indonesia harus apa? Minta kapasitas dari Singapura, dari Hong Kong, dari London, dari Amerika, dari manapun. Ya, jadi akhirnya premi yang dibayarkan oleh masyarakat Indonesia, ya, bawa keluar semua, dibawa kabur oleh perusahaan asing. Makanya perusahaan asing datang ke sini memang begitu tujuannya kan, untuk investasi, ambil uang premi, dibawa ke luar. Nah, makanya mengapa kapital perusahaan asuransi dan asuransi harus dinaikkan. Ini salah satunya. Supaya apa? Supaya kita punya daya tampungnya lebih besar. Mudah-mudahan para BOD, BOC-nya memang begitu, maunya lebih besar, ya. Jangan sampai modalnya tinggiin tapi mainnya apa? Cuman retain sedikit, tahan sedikit, kemudian susahnya dibuang juga. Percuma juga. Percuma juga. Makanya mesti ada minimum OR, on retention, yang wajib ditahan oleh perusahaan asuransi. Ya, supaya apa? Retain. Kalau enggak dia cuman ambil sedikit buang, resiko jelek ambil sedikit buang. Dia sebagai apa? Sebagai broker saja dong. Sebagai perusahaan apa ini? Bukan sebagai risk carrier, ya. Ya, mesti ini diperiksa kembali apakah perusahaan tersebut memang sebagai perusahaan asuransi yang mau menahan risiko, apakah dia betul-betul menganalisa risiko dengan baik sehingga dia berani menahan risiko yang besar, ya. Kalau enggak bisa. Tapi sayangnya kita punya underwriter di Indonesia, apa? Back office underwriter. Mana underwriter kita yang jago mengenai risiko, yang pernah terjun ke lapangan, survei ke lokasi-lokasi. Dia tahu secara persis lokasi-lokasi, apa pabrik ini baja kayak begini risikonya. Oh, pabrik tekstil begini risikonya. Nggak pernah, jarang. Makanya yang mestinya sebagai underwriter apa? Dari risk surveyor tadi. Mesti risk surveyor menjadi underwriter. Atau underwriter mesti jadi risk surveyor dulu. Itu yang saya pikir mesti apa? Supaya mereka betul-betul paham risikonya. Kalau selama ini apa? Cuman back office underwriter. Adanya treaty dibaca, adanya masukan dari risk surveyor. Habis itu, ya udah gue ambil sekian deh. Tapi ambil dasar sekian, dasarnya apa? Ya udah feeling doang. Paham ya? Ini. Oke. Tadi dari Dixon dan Steele. Ini dari Dean Steele dan McMurdy. Sama juga ya. Principal function apa? Main function of insurance is risk bearing. Apa? Penahan risiko. Dia nanggung risiko. Ya, makanya saya bilang asuransi apa? Orang gila semua. Ya, kenapa? Dia mau terima risiko orang lain. Ya. Tapi kalau orang gila yang terpelajar, ya, dia mempelajari risiko dengan baik dan dia bisa menetapkan, dia paham risiko tersebut. Kalau orang gila yang beneran, dia nggak tahu risikonya orang lain, tapi dia mau terima risiko orang lain itu. Yang selama ini ada terjadi itu. Ya, dia tidak paham risikonya nasabah, tapi dia ambil risikonya nasabah. Itu orang gila, beneran. Tapi sayang tempatnya bukan di mana, RSJ, Grogol apa namanya? Sumber waras, bukan sumber apa? Sumber waras ya. Rumah sakit jiwa. Betul, sumber waras, bukan nih. Umum sakit umum sumber waras kan? Ini rumah sakit jiwa apa tuh? Yang di Latu Menten kan? Gitu. Pokoknya begitulah. Oke. Oke, jadi risk bearing ya. Nah, itu subsidiary sama tadi ya. Stimulus ya. Kemudian executive efisiensi. Jadi kan gini, kalau yang nomor B itu, kalau pimpinan perusahaan kita paham bahwa risikonya memang sudah aman, ya, maka artinya apa? Dia bisa lebih apa? Lebih nyaman untuk berkreasi, untuk melakukan pengembangan-pengembangan, untuk ekspansi, untuk terus beroperasi. Ya, ini artinya encourage meningkatkan ya efisiensi daripada pihak eksekutif ya. Insurance promotes loss prevention, jelas ya. Insurance solve social problems, jelas tadi ya, clear ya. Kemudian begini lagi, investment of funds, invisible export, use of restful funds. Jadi bisa sebagai cadangan apa, dana
yang diambil dari perusahaan-perusahaan asuransi. Ya, tapi mesti diperhatikan. Effects on price. Betul nggak asuransi bisa memberikan efek kepada harga suatu barang? Mungkin ya, mungkin nggak. Ya, tapi di Indonesia mungkin nggak terlalu besar dampaknya. Tapi kalau luar negeri mungkin iya. Kalau kata misalnya, kan di luar negeri itu price-nya, preminya standar semua kan, nggak bisa dimainkan kan, ya. Jadi kalau kata misal price tertentu mahal preminya, ya pasti semua harga-harga barang, karena mobil wajib asuransi di sana. Semua-semua wajib asuransi. Makanya kalau kata misalnya asuransi kesehatan naik, ya artinya apa? Itu membuat apa? Mungkin inflasi ataupun apapun gitu. Ya, karena itu semuanya wajib asuransi di luar negeri. Kalau Indonesia nggak terlalu banyak efek gitu loh. Itu poinnya. Oke, itu saja. Dari kalian apa yang mau kalian tanyakan terkait dengan asuransi? Apa-apa? Ya, ada sebuah seorang nasabah yang fokus ataupun minded, ya, atau maniak dengan sebuah perusahaan asuransi. Katakanlah dia mau alliance minded. Mungkin dia orang Jerman atau apapun saya nggak tahu. Atau mungkin ada hubungan dengan Jerman, ya. Dia punya pengalaman baik dengan alliance. Ya sepanjang kamu paham alliance sudah baik dan mampu membayar klaim dan memastikan kontraknya sesuai dengan kebutuhan nasabah, ya nggak apa-apa. Tapi misalnya sebuah seorang nasabah dia maniak dengan sebuah perusahaan asuransi yang menurut kita X tidak baik, ya Pak jangan di sini Pak, tapi saya mau di situ. Kenapa? Karena saya punya anak kerja di situ. Misalnya, pertama kalian mesti pastikan kontraknya mesti pas. Yang kedua, dia mesti bikin surat pernyataan bahwa saya meminta kamu untuk mengasuransikan pada asuransi X tadi, ya, atas kehendak saya, dan bila mana terjadi klaim dan kemudian perusahaan asuransi X tadi tidak sanggup membayar atau menolak klaim itu, maka ini merupakan tanggung jawab saya dan tuntutan hukum tidak saya akan lakukan pada Anda. Paham ya? Karena itu dia yang minta kan, bukan kita, ya. Jadi kita disclaimer. Tapi kalau kita yang menunjuk perusahaan asuransi tersebut dan kemudian bangkrut dan dia tidak bayar klaim, kita yang kena sebagai broker. Paham ya? Makanya kalian harus memastikan perusahaan tersebut punya keuangan baik, punya komitmen baik, punya manajemen yang memang kooperatif itu. Kalau enggak, kalian yang kena. Seperti halnya pada waktu ada MA kan, MA bangkrut, kita yang kena klaim, kita yang mesti bayar kepada nasabah. Padahal kita punya pembelajaran laporan keuangan MA pada waktu itu bagus. Kok tiba-tiba bangkrut? Berarti apa? Ini laporannya palsu. Berarti yang periksanya tidak benar. Yang meriksa laporan keuangannya MA tidak benar. Siapa yang periksa? KAP dan lain-lain. Paham ya? Jiwasraya. Laporan keuangannya bagus kan? Tiba-tiba bangkrut. Siapa yang salah? Yang periksa Jiwasraya. Saya nggak usah sebut namanya. Oke, ada yang lain? Karena asuransi ini sangat peka. Kenapa? Karena punya nilai yang sangat tinggi. Kayak misalnya kita punya nasabah, ada yang dia punya saham maksudnya T kan? Ada. Ya, kalau salah penutupan asuransi salah menempatkan ke perusahaan asuransi ataupun salah jaminannya, maka selesai nama kita. Nama antara selesai, ya, dikubur langsung. Amit-amit. Makanya kalian mesti pastikan itu dengan baik. Karena menyangkut apa? Kita punya banyak banyak perut yang mesti diisi, ya. Banyak perut mesti diisi. Makanya saya lebih senang jadi dosen aja, jadi ngajar aja. Jadi apa? Lebih leluasa. Kenapa? Kalau jadi broker, jadi perusahaan asuransi, ya, jadi agen asuransi, tanggung jawabnya besar loh, besar. Harus memastikan bahwa apa yang katakanlah kita provide itu sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kalau enggak, seseorang ataupun sebuah keluarga ekonominya bisa berantakan, masa depannya bisa hancur, ya. Saya yakin pasti banyak keluarga-keluarga yang punya polisi asuransi Jiwasraya, warna Arta,
Kresna Life, Bumi Putra, pasti banyak kehidupannya pasti akan jatuh ke bawah. Ekonominya hancur. Yang uang pensiunnya katakanlah diharapkan tuh turun pada saat dia pensiun, nggak turun. Banyak yang menangis. Saya percaya itu, banyak yang menangis. Tetapi kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Ya. Kita tidak menolong. Mana perlindungan konsumen? Ada nggak perlindungan konsumen situ? Nggak ada. Makanya Anda semua sebagai broker harus betul-betul melindungi konsumen. Ya, Anda yang harus wajib pertama kali memastikan konsumen tersebut aman. Ya. Makanya kita punya logo apa? Kita punya tuh apa? Kita punya tagline. Coba mana coba kamu baca mana? Making people insured properly. Gimana sih kalian? Kita memastikan bahwa tertanggung atau orang lain dapat dipertanggungan dengan pas, properly. Ini yang memastikan. Artinya apa? Anda, kalian semua harus apa? Kompeten. Kalau tidak kompeten, ambiar atau rungkat. Tahu rungkat? Tahu? Oke, ada lagi yang kalian mau tanyakan. Kamu nggak nanya? Udah hafal semua? Udah tahu? Jago? Tanya dong. Ya, udah. Udah nih. Udah nih. Ya udah kalau gitu. Udah. Jadi terima kasih banyak. Sampai bertemu bertemu kembali di minggu depan ya. Thank you. Sehat selalu. Bye bye. Terima Bye. kasih, Kak. Terima kasih.